anak-anak ini berkembang bukan hanya otak kiri kanan, tapi harus balance, dua-duanya harus ikut berkembang gitu ya. Udah belajar di sekolah, kenapa PR-nya banyak? Ada film Jepang ini film seri namanya Monster Parents. Dengarkan Abang Pendi bahas tentang pendidikan. Simak apa isinya, Abang Pendi. Abang Pendi. Ngobrol di warung kopi, walaupun agak ngawur. Semoga bermanfaat bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Halo, salam sehat semua. Jumpa lagi dengan saya, Abang Pendi. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Kita akan berbicara atau ngobrol santai tentang pendidikan di Indonesia. Telah hadir di studio dua orang narasumber. Yang pertama saya perkenalkan Dr. Finaria. Jadi saya panggil nanti Ibu Vin. Beliau ini pernah bekerja di BPPT, Kementerian Riset dan Teknologi. Kemudian setelah pensiun, dia aktif kembali di IP. IP itu Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nanti kita tanya tentang kegiatannya di kantornya yang baru. Kemudian tamu saya yang kedua adalah Ibu Diah. Beliau aktif di Dr. Rabbit. Nanti juga kita tanyakan apa sih Dr. Rabbit itu. Kemudian berkaitan dengan pendidikan, apa saja kegiatannya. Baik, saya mulai saja dengan pertanyaan pertama dengan Ibu Vin. Halo Abang Pendi. Halo juga Ibu, sehat ya? Sehat selalu. Ibu dia juga sehat, Sehat, karena tadi Abang Pendi. kita pakai masker, Iya. tapi karena mau ngobrol sekarang kita buka. Jadi kita tetap jaga kesehatan, tetap harus cuci tangan, lebih sering cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker, itu penting. Supaya penularan COVID itu tidak berjangkit terus. Walaupun rata-rata semua kita sudah divaksin, tapi tetap harus hati-hati. Baiklah, Ibu Finaria bisa terangkan sedikit tentang pekerjaan di yang disebut IP tadi. Apa sih IP itu, kemudian apa yang Ibu lakukan di situ sekarang ini? Oke, Bang Pendi. Jadi ya, saya ini kerja di IP setelah saya pensiun sebetulnya. Ya, jadi meneruskan karir saya. Jadi kalau yang namanya orang udah pensiun itu masih bisa kerja lagi sebetulnya. Ya, jadi saya kerja di sana Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sebenarnya kumpulan para pakar ya, para pakar dan pakarnya juga udah nasional atau lebih dari nasional, internasional. Tapi orang-orang Indonesia. Nah saya bekerja di sana di sekretariat, kemudian mengurus untuk hubungan internasional. Tapi selain itu juga saya kembali mengajar di Universitas Indonesia. Jadi alma mater saya yang dulu ya, waktu S1 saya kembali mengajar di sana. Oh, berarti Ibu tamatan UI. UI ya? Iya. Universitas Indonesia. Iya. Ini kita satu alma mater sebenarnya sama Bu Diah. Bu Diah juga dari UI juga S1. Iya, di Yellow Jacket. Di Yellow Jacket, iya terkenal banget. Kemudian hubungan Ibu dengan Ibu Vin dengan Bu Diah?
Iya. Oh, Siapa ini Hubungannya baik-baik aja ya Bu ya. hubungannya baik-baik saja. hubungan apa Partner kerja in crime. Partner in crime, tapi kebanyakan hubungan kerja karena Hubungan kita kerja. punya misi yang sama ya, Ya. bagaimana kita mengaktifkan pendidikan generasi muda gitu ya, supaya mereka lebih kreatif, supaya mereka juga lebih punya dedikasi dan nasionalismenya juga tetap tinggi. Jadi kita punya macam-macam program bersama Budia gitu ya. Ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya internasional. Jadi yang banyak sih sebenarnya kita bukan mendidik ya, Mentoring lah. mentoring anak-anak gitu ya. Kebanyakan usia SMP itu yang kebanyakan. Tapi Dari SD usia sampai SMA juga ada, SD juga. SD juga ada gitu. Jadi kita mentoring kemudian supaya mereka siap juga untuk kompetisi ya. Tapi kompetisinya nggak kompetisi yang kayaknya di drill atau gimana, tapi kompetisinya lebih kepada nalar ya, kemudian juga logika dan juga lebih kepada kreativitas. Dan mereka itu anak-anak pintar semua ya Budiah ya. Wah, iya, luar biasa mereka. Bagaimana cara memilih atau mengambil anak-anak itu untuk diikut sertakan dalam program itu? Kita serahkan kepada sekolah masing-masing biasanya. Jadi kita nggak mau langsung milih anak-anak itu seperti apa gitu, akan tetapi lebih kepada kita serahkan kepada kepala sekolah atau guru-guru. Jadi mereka yang akan kemudian akan seleksi. Biasanya seperti itu. Saya ke Bu Dia dulu. Kembali Keren, lagi Randy. ke pertanyaan, apa sih Dr. Rabbit itu, kemudian Dr. Rabbit. kegiatannya itu seperti apa berkaitan dengan pendidikan. Silakan Bu. Iya, Bang Pendi. Kalau tadi Dokter Vinaria orangnya yang dokter. Kalau ini Dokter Rabbit, kelincinya yang dokter. Benar. Jadi di Dr. Rabbit itu Dr. Rabbit Science Inc. ya. Jadi itu adalah science communication dibilang center ya, jangan dianggap center yang seperti Habibie Center. museum atau Habibie Center gitu, enggak ya. Kecil-kecilan aja kita dan kita biasanya mengkomunikasikan sains lah gitu kepada publik. Jadi publik itu bisa dari anak balita sampai nenek-nenek, kakek-kakek juga boleh gitu ya. Nah, itu ada program-programnya masing-masing. Jadi kalau yang balita kita pernah ada preschool dan TK gitu ya. Nah, tapi ya karena pandemi sudah tutup dulu. Nanti mungkin habis pandemi selesai buka lagi kali. Ya, amin gitu ya. Tapi itu yang untuk anak yang masih balita yang itu, dan kemudian untuk SD ke atas itu bentuknya bisa ekstrakurikuler. Kita namakan bengkel sains gitu. Jadi mereka utak-atik sains lah. Kita membumikan sains itu tidak sebagai hanya teori-teori atau hukum-hukum saja. Takutnya kalau dia belajarnya hukum, Archimedes, hukum Newton, nanti lama-lama hukuman karena nggak bisa. Gitu ya, Fendi ya. Iya. Jadi mereka belajar itu dengan melakukan eksperimen gitu. Terus kemudian kita juga lakukan workshop juga kepada guru-guru dan nah itu terus barengan sama Bu Vin kita juga mentoring anak-anak yang berbakat gitu ya. Lomba-lomba sains itu banyakan kan yang kita tahu olimpiade. Nah sebenarnya ada yang lain, tidak hanya olimpiade. Kalau olimpiade lebih kepada mungkin knowledge ininya ya, lebih ke teoritis lah gitu ya. Tapi kalau yang kita lakukan di kompetisi-kompetisi sains yang ada yang kita pegang itu lebih kepada eksperimennya, terus kemudian kreativitas behind that gitu kan. Ada yang sempat ke Korea ya, Taiwan, mana lagi Bu, ke US gitu, USA, ada juga yang kemarin ini tahun 2019 benar-benar sebelum pandemi kita ke Abu Dhabi gitu ya, ke China pernah juga. Jadi macam-macam sebenarnya anak-anak senang, apalagi Korea ya. Kalau Korea itu anak-anak tertariknya karena K-pop. Awalnya dari K-pop, tapi terus mereka kreativitasnya kemudian diarahkan ke sains juga. Jadi mereka ya dapat K-popnya
dapat juga pendidikan ininya gitu, kreativitas sainsnya. Gitulah kira-kira Bang Pendi. Sekilas lah tentang Dr. Rabbit. Ya masih banyak lagi aktivitas kita kayak bikin Science Festival pernah gitu sama Kemdikbud dari tahun 2003 sampai Dr. Rabbit berdirinya tahun 2001. Kita dari waktu 2003 sampai 2013 lah kira-kira itu mengadakan Indonesian Science Festival gitu ya sama-sama Kemdikbud. Terus yang lalu nih karena gara pandemi kita bikin Young Citizen Conference ke seluruh dunia lah gitu ya. Pesertanya ada dari 19 negara, 120 peserta gitu ya. Terdiri dari anak SD sampai SMA. Lumayan luas ininya cakupannya. Bu Vin salah satu narasumber di sana. Science Festivalnya itu masih Sudah enggak. berjalan. Enggak, karena Mengapa anggarannya Kemdikbud di-cut. Mohon Tapi maaf. sempat berapa kali ya? Sempat 10 tahun itu. 10 tahun ya. Nah, Setiap tahun. Dari 2003 sampai 2013. Setiap tahun, ya. Awalnya sih dari SD sampai SMA, tapi terus yang SMP dan SMA-nya itu di-cut ininya tidak, karena mereka sudah punya program lain. Jadi yang SD saja yang bergerak gitu ya di ISF. Mungkin juga pernah ya jadi juri gitu ya kalau nggak salah. Ya, terus kemudian 2013 mereka ya berubah lah kan, karena biasalah ya mungkin berubah menteri, berubah kebijakan. Nah gitu kira-kira. Kemudian selama pandemi kegiatan itu agak berkurang atau Agak berkurang. bahkan Kalau mungkin ya. kalau kompetisi sih sebenarnya ada Masih. ya online. Tapi saya lebih banyak menjadi juri akhirnya gitu di dalam kompetisi itu gitu ya. Karena yang itu nggak mengadakan ya Bu ya. Ada ya sekali ya yang ACGS ya. Kita Iya, pernah iya. ngadain juga. Dan juga kalau Taiwan itu mereka mengadakan jadi nasional sifatnya. Iya. Mereka nggak berani mengundang Iya, nggak ngundang. mitra-mitra internasional karena karena pandemi. Harusnya ini udah 2 tahun jadi kita nggak ke sana. Biasanya kita tiap tahun ke Taiwan itu Itu juga karena pandemi. karena pandemi. Iya. Ini juga untuk untuk kompetisinya itu sebenarnya untuk anak cerdas istimewa gitu. Jadi emang khusus anak cerdas istimewa, mereka dikasih project gitu ya yang harus diselesaikan secara kelompok. Iya. Itu menarik gitu. Menariknya ya anak-anak kita tuh pintar-pintar. Anak-anak kita tuh Nggak kalah ya. nggak kalah sama anak-anak yang dari tempat-tempat lain gitu ya. Yang saya ingin tahu bagaimana menyeleksi anak-anak, atau bagaimana kita tahu bahwa di sini ada anak-anak pintar, anak-anak yang cerdas, yang lebih dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Menjaringnya atau pendekatannya Menjaring. seperti apa? Ya itu tadi kita yang saya sampaikan. Jadi kita pendekatannya melalui sekolah gitu. Karena kalau tidak melalui sekolah agak susah ya. Agak susahnya kan karena sekolah yang tahu persis bagaimana siswa-siswa itu gitu. Jadi memang kita bekerja samanya dengan sekolah. Jadi Bu Dia yang biasanya kemudian channeling approach kepada sekolah-sekolah. Ini ada kompetisi seperti ini. Bagaimana siapa yang mau ikut Berarti sekolah juga menyeleksi, melihat mana anak-anak yang punya kemampuan Betul. lebih ya. Betul. Jadi sekolah yang seleksi. Karena kami tidak mempunyai kita sebaiknya memang nggak ikut campur untuk seleksinya gitu. It's better sekolah sendiri yang seleksi sehingga Depends on the school. iya, So. jadi kan kalau nanti mereka berangkat, gurunya ikut berangkat juga. Jadi mereka juga merasa Jadi ada memiliki. guru yang mendampingi. Iya, mereka merasa memiliki sehingga bisa berjalan dengan baik. Gitu. Itu sudah sempat berapa lama ya? Oh, 10 tahunan lah ya. 10 tahunan, iya. Lebih Dari 10 tahun Iya. sudah. Itu Korea tuh juga luar biasa. Korea itu ada yang untuk anak-anak SMP, ada anak SMA, ada anak-anak SD. Ya. Ya. Jadi Korea aja ada 3 dan kita punya kompetisi itu 3 macam.
Kemudian kalau Taiwan kita punya kompetisi 2 macam. Terus Thailand kita juga punya gitu kompetisi juga gitu. Itu 1 kali biasanya tiap Agustus. Jadi Amerika Amerika juga sekali dalam Setiap setahun setiap gitu tahun ya. ada. Jadi memang ini sebenarnya network of network. Ya. Hmm. Ada juga yang kompetisinya ini karena mereka juga sudah tahu, jadi menyampaikan kepada Budia atau menyampaikan kepada saya. Hmm. Nah, kemudian barulah kita garap programnya bersama-sama dengan sekolah-sekolah yang ingin ikut kompetisi tersebut. Saya begitu tertarik dengan dimasukkannya Amerika juga. Hmm. Menurut pandangan saya kan Amerika itu termasuk negara maju. Kemudian Indonesia itu masih disebut dengan negara berkembang. Tapi sekarang sudah meningkatkan dari negara berkembang Indonesia itu. Nah, kemudian kegiatan ini bisa mencakup sampai ke Amerika, itu luar biasa menurut saya. Bisa Ibu Nah, Dia. Kalau yang Amerika ini menariknya itu kelompok ya. Jadi kreativitas kelompok. Dan kita pernah posisi kelima dunia gitu ya. Di dunia. Ya, di salah satu Dari kan mana dia ada ukurannya? 5 tema. Ya mereka yang ini kan apa Mereka yang namanya? punya penilaian. Jadi uniknya begini, itu benar-benar STEAM ya, Science, Technology, Engineering, Art, and Math gitu ya. Mereka bikin apa? Mereka dapat ini topik-topik gitu kan, ada 5 topik, mereka pilih salah satu gitu ya. Terus kemudian mereka ikuti itu apa yang challenge-nya yang ada di situ. Nah, setelah mereka buat produk atau apalah gitu ya. Nah, mereka mempresentasikannya itu bukan dengan presentasi seperti biasa, tapi dengan drama. Itu artinya di situ ya. Mereka harus bikin backdropnya, gitu ya. Mereka harus ganti-ganti backdrop itu selama 8 menit, dikasih 8 menit, waktu 8 menit. Jadi itu Kerja sama koordinasi. anak-anak di situ Itu ya. koordinasi mereka, Kreativitas. bagaimana mereka mengubah backdrop tanpa mengganggu ini gitu ya, tampilan. Bagaimana, dan itu semua buatannya anak-anak. Itu kita hanya apa ya, fasilitator gitu. Kita sebagai mentor tuh hanya menjadi fasilitator yang tidak mengajari anak-anak, tapi lebih kepada oke, ini challenge-nya begini, kalian harus buat ini. Apa yang kalian akan lakukan? Terus ceritanya gimana? Mereka harus bikin ceritanya sendiri, skripnya sendiri. Terus kemudian mereka yang nentuin sendiri, jadi sutradaranya ya dia juga gitu. Jadi seru gitu lah. Dan itu anak SD yang waktu itu berhasil mendapat ranking 5 itu gitu. Seru dan menarik ya. Sangat seru. Nah, saya ingin menawarkan, atau ini hal yang menarik nih. Kalau di antara Anda, entah itu murid, guru sekolah, ataupun kepala sekolah, nah ini ada sarana yang bisa dipakai untuk mendidik anak didiknya di sekolah, atau mereka-mereka yang ingin berkembang atau punya tambahan wawasan ke luar negeri, ikuti kegiatan ini. Kalau berminat bisa menghubungi Ibu Dia dan Ibu Ibu Vin Betul. agar pendidikan di Indonesia semakin maju. Mantap. Nah, saya mau dengar entah dari Bu Dia atau Bu Vin, bagaimana sih caranya, atau apakah mereka harus mendaftar ataupun dicari, atau seperti apa seleksi untuk mereka yang bisa ikut di program ini. Misalnya ada kompetisi di Korea misalnya, dalam bidang sains, persyaratan apa yang mereka harus penuhi, atau bagaimana cara menjalin hubungan itu. Silakan. Saya jawab duluan. Ya, boleh silakan. Bu Dia Enggak. menyambung ya. Siap. Jadi memang program ini bisa dikatakan sudah berjalan bertahun-tahun gitu ya. Jadi memang karena ya itulah kita punya hubungan baik
gitu ya. Dan ternyata network of network itu perlu sekali. Jadi kemudian ada kompetisi lagi yang baru gitu ya, nggak apa. Nah orang ini akan mencari tahu dari teman-teman yang Koreanya juga, itu bisa Korea. Siapa ya yang bisa kira-kira ikut? Kok Indonesia itu harus dihubungi siapa? Nah kemudian mereka udah tahu channelingnya. Oh kau bisa menghubungin ini Vinaria, kau bisa menghubungi dia gitu ya. Nah dari situlah, jadi kita memang penting untuk punya network of network dengan kolega-kolega kita di luar. Itu yang pertama ya. Nah kemudian juga bahkan sampai kepada jadi bukan hanya untuk kompetisi anak-anak saja, akan tetapi juga untuk guru-guru gitu. Jadi ada training untuk guru-guru juga ada gitu. Pelatihan guru-guru iya. ya. Jadi teacher Tapi hanya workshop. dalam bidang sains atau Iya. Ini ya. Saat ini Saat memang ini yang banyak adalah bidang sains gitu. Akan tetapi yang Ibu dia sampaikan tadi pada waktu di US itu bukan hanya sains yang dilihat, akan tetapi kreativitasnya, artnya, semuanya dilihat. Jadi anak-anak ini berkembang bukan hanya otak kiri, kanan, tapi harus balance, dua-duanya harus ikut berkembang, gitu ya. Nah, kemudian juga yang menarik ya, saya kasih contoh Korea, Taiwan, rata-rata sama sih. Yang kita ikuti itu bukan kompetisi yang per se, yang kayaknya yang dikasih soal 100 terus semuanya bikin, Akademik. enggak ya, enggak akademik gitu. Akan tetapi lebih kepada teamwork. Kemudian membuat project, kemudian mempresentasikan. Dan pada waktu membuat project itu di Taiwan ya Bu Diah, yang mereka harus berapa jam ya? 24 jam. Tiga kali 24. 3 kali 24 jam mereka di satu ruangan, tidak berhubungan dengan orang lain, tapi kita bisa mensuplai mereka dengan makanan. Kalau mereka mau tidur dikasih tempat tidur di tapi sini. berkelompok. Kelompok. Jadi mereka membuat project, benar-benar building the project gitu, yang lucu-lucu sih ya gitu. Iya. Tapi ada nilai artnya, ada nilai sainsnya, dan ada nilai message yang akan dibawa. Misalnya adalah untuk protect the environment, misalnya seperti itu. Atau kalau ini misalnya ada lagi satu contoh, bahwa kalau seandainya dunia kita penuh, terus kita harus pergi ke planet lain gitu, apa yang akan kamu lakukan? Kreativitas apa yang jadi kamu gimana? Kalau kamu mesti ke planet lain, seperti apa yang kamu harus lakukan? Nah mereka kan harus cari informasi. Misalnya mereka pengen ke Mars, Mars itu harus seperti apa? Gimana kesananya? Atau gimana? Kadang-kadang lucu-lucu gitu ya, karena mereka kan masih kadang-kadang masih SD, SMP. Itu poin open minded ya. Iya, iya. Jadi yang dilihat adalah kreativitasnya. Gitu. Iya. Tapi mereka sebelum itu misalnya diberikan pelatihan atau pengarahan. Iya. Jadi kita coaching. Kita coaching. Jadi itu bedanya adalah gini. Kita tidak mendondir anak-anak gitu ya. Ini nanti kamu bikinnya gini enggak. Justru kita Menekan atau memaksa. enggak, kita lemparkan. Bebas. Ini challenge-nya seperti ini. Kalian tuh harus mencari solusi dari apa yang disampaikan gitu. Nah, kalian cari sendiri. Tentunya nanti ayo kita cari bersama. Jadi kita tidak memposisikan bahwa kita tahu segalanya, enggak. Karena kan ilmu kita juga tidak semua yang ada di situ memang ilmu kita gitu kan. Jadi kita justru mengajak anak-anak, ayo, ini kalian punya idenya begini. Oh berarti nanti apa saja yang harus dicari gitu. Kayak waktu itu kalau yang Science Expo gitu ya, Science Expo Asia maupun internasional, anak-anak itu punya ide sendiri gitu ya. Ada yang malahan idenya psikologi gitu. Wah itu kan di luar ilmu saya itu. Saya kan basicnya kimia, manajemen, sama seni gitu kan. Nah, waduh. Ayo kita cari bersama gitu. Mereka menyajikan sesuatu gitu. Misalnya, untuk belajar itu simple sebenarnya. Untuk belajar kita bisa menggunakan frekuensi tertentu untuk supaya ini kita bisa konsentrasi gitu.
Nah itu mereka mencoba, dan mereka coba dengan teman-temannya juga. Ini kan ada tuh kalau di YouTube kan ada yang frekuensi apa ya, beta, Iya. gamma, apa segala macam. Nah itu mereka coba ke teman-temannya, dan mereka buat penelitian dan mereka tampilkan di expo. Itu lucu banget gitu. Maksudnya, dan banyak yang datengin gitu. Oh iya, mereka coba gitu. Makanya jadi penelitian yang terbaik waktu itu di Expo Asia di Korea waktu itu. Nah kayak gitu, simple. Kita berdua tidak pernah mengajak anak-anak terlalu advance ke depan dan mereka malah bingung sendiri gitu ya. Tapi justru yang sehari-hari mereka hadapi, terus kemudian bagaimana mereka mencari solusi dari kehidupan sehari-harinya. Waktu itu juga ada yang lucu, saya kepengen bikin cockroach boat. Jadi robot kecoa. Kenapa kecoa? Ya kecoa kan nggak mati-mati, Bu. Udah balik hidup lagi. Dia bisa nyari-nyari itu di reruntuhan. Oh lucu juga kamu. Ya sudah. Ada juga Bu Dia. Ada juga gitu. Ingat nggak yang ini apa belt? Oh, Kelelawar. Dengan prinsip indranya kelelawar. Gitu. Betul. Itu untuk Untuk orang-orang orang yang nggak bisa, tunanetra. ya, Gitu. Jadi kalau mereka pakai belt itu, jadi nggak bakal mereka nabrak. nggak bakalan nabrak gitu ya. Jadi Itu anak SD loh. Anak Anak SD. SD. itu lucu Dan banget. mereka tadinya juga, oh ya, terus bikinnya gimana? Itu bikinnya gimana? Tapi ada nggak ide? Terus ke mereka kepikiran, itu loh Bu, kalau pakai mobil itu kan ada sensornya, tinin. Nah, coba kita pakai. Akhirnya mereka tempelkan itu ke belt. Berhasil, ya, anak SD gitu. Mereka kan nggak harus bikin dari zero banget gitu ya, tapi dari hal-hal yang ada diaplikasikan gimana gitu. Itu lucu. Terus saya bilang, kenapa nggak tongkat? Tongkat udah biasa Bu. Mereka kan pengennya out of the box gitu ya. Kalau tongkat udah biasa Bu, mereka kan udah pakai. Tapi ini nggak usah tongkat Bu. Mereka nggak pakai tongkat pun nggak nabrak Bu. Wah keren. Kreatif. Iya. Ya, itu menarik sekali ya. Menarik, Artinya, menarik. anak-anak diberi kebebasan untuk Bebas. menimbulkan Iya. atau menstimulate mereka Benar. untuk punya ide gitu, ide baru atau daya kreativitas mereka Benar. yang muncul kemudian dicarikan solusi kemudian mereka That's right. lakukan. Betul. Dan dari anak-anak lagi ya. Iya, anak-anak sendiri itu. Jadi dari anak SD, SMP, SMA. Nah, Itu- berkaitan dengan itu masih banyak di sekolah-sekolah saya pikir guru yang hanya satu arah. Artinya guru mengajar, hanya guru aja yang mengajarkan sesuatu, sedangkan Ya. interaksi dari muridnya nggak ada. Muridnya hanya mendengar, kemudian sudah. Bagaimana pendapat Bu Diah tentang hal itu? Ya, masih banyak seperti itu. Tapi saya senang dengan kemajuan sekarang ini ya, karena kebetulan saya terlibat di menjadi pelatih ahli di Sekolah Penggerak. Nah, ini Sekolah Penggerak ini program barunya Mas Menteri nih. Jadi nggak dibilang kurikulum baru juga sih gitu ya, tapi kurikulum paradigma baru, mengubah paradigma yang seperti itu sebenarnya. Oh. Jadi sebenarnya itu kita selama ini menganggap bahwa apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu seperti itu gitu ya, guru digugu dan ditiru gitu kan. Padahal enggak. Kalau kita baca lagi artikelnya Ki Hajar Dewantoro, ternyata Ki Hajar Dewantoro tuh ingin supaya murid itu diperhatikan. Jadi memang sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Bukan hanya kemampuan ya, tapi kemauan murid. Gitu. Jadi tidak dipaksakan. Sehingga sekarang di Sekolah Penggerak itu pembelajarannya itu ada multimoda namanya. Anak yang aktif motoriknya dikasih tugas untuk yang memang menggunakan motoriknya gitu ya. Sehingga diberi kebebasan, misalnya produk akhirnya itu bisa bentuknya video, bisa bentuknya tulisan untuk bagi yang bisa nulis, atau bentuk-bentuk yang lain gitu ya, sesuai dengan ininya anak-anak. Itu multimoda.
bukan berarti bahwa kurikulumnya jadi banyak gitu, enggak gitu ya. Jadi modul ajarnya sih satu, tapi bisa merangkum untuk banyak kemampuan anak. Dan ujung-ujungnya kalau untuk yang sekolah penggerak ini ada disebut profil pelajar Pancasila gitu ya. Pancasila gitu kan. Enggak, sebenarnya Pancasila itu kan pedoman hidup bangsa Indonesia, dan itu yang pengen ditonjolkan. Kalau di Jepang tuh punya banzai apa-apa gitu ya ininya motonya gitu kan. Nah, kalau di Indonesia itu kan Pancasila sebenarnya gitu. Nah, sekolah-sekolah penggerak ini diminta untuk bikin proyek-proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga nanti Jadi aplikasinya Pancasila bukan hanya sekedar ngafalin 5 sila itu. Enggak. Aja gitu ya. Justru diimplementasi. implementasi. Jadi kalau misalnya dia bikin proyeknya proyek bercocok tanam gitu, tidak hanya dia belajar biologi aja di situ, tapi di situ ada bagaimana dia bercocok tanam bersama teman-temannya, bergotong royong, membuat kelompok gitu, dan kemudian mandiri gitu ya, mandiri juga gitu, bahwa dia terus kemudian bertanggung jawab gitu, atau mungkin terus kemudian imtaknya gitu, iman dan takwa. Oh ternyata ini ya ada gitu kan, ini ciptaan Tuhan gitu, dan bagaimana dia melestarikan ekosistem dan sebagainya. Nah itu yang diharapkan dari sekolah penggerak ini. Mudah-mudahan program ini memang berjalan sesuai dengan grand design-nya gitu ya. Saya sih berharap sekali bahwa program ini kan awalnya 2.500 sekolah penggerak, nantinya akan bergulir terus, tiap tahun nambah. Mudah-mudahan ya. Jadi kreativitas ya, karena sebenarnya guru-guru kita tuh juga kreatif. Akan tetapi kurikulum kita itu memang padat. Padat, ya. Iya betul. Ketambahan lagi sekolah-sekolah yang populer, mereka pengen dapat yang lebih keren, plus. Jadi udah kurikulum padat gitu, masih ditambah lagi, gitu ya. Jadi si guru-guru ini mau ngeluarin kreativitas tuh kayaknya udah habis, udah, karena dia harus nyelesain bebannya dulu, gitu. Ya. Nah jadi saya juga sangat berharap nih, supaya kreativitas tapi berdasarkan Pancasila itu tetap bisa berjalan gitu. Jadi kan itu ideal banget ya sebenarnya. Sebenarnya itu grand design-nya bagus banget dah gitu kalau saya lihat gitu ya. Ya tinggal bagaimana penerapannya gitu kan. Karena ini mengubah mindset semua. Baik kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, maupun juga dari Kemdikbudnya sendiri. Mungkin pimpinannya sudah berubah mindsetnya, tapi kan ke bawahnya juga perlu gitu. Jadi sehingga ini semuanya ini kebetulan pelatih ahli diminta untuk mendampingi sekolah-sekolah tersebut, kepala sekolahnya, komite pembelajaran, gitu. Nah, saya tertarik dengan hal sekolah penggerak tadi berkaitan dengan kegiatan baru dari Kemendikbud, Ristek. Nah, katanya itu bukan dalam bentuk kurikulum baru, tapi kegiatan baru atau program baru dari pemerintah. Kurikulum, tapi paradigma baru. Apakah kurikulumnya ada yang berubah maksudnya? Berubahnya gini, kalau dulu itu mungkin ada kompetensi dasar KIKD lah gitu ya. Nah, terus sekarang pakainya capaian pembelajaran gitu ya. Capaian pembelajaran itu dipakainya fase-fase. Jadi intinya gini, inginnya tidak ada murid yang tinggal kelas, tapi sesuai dengan fasenya. Ya sebenarnya susah juga ya. Tapi mungkin buat orang yang masih pakai paradigma lama mungkin susah ya. Misalnya fase A itu kelas 1 sama kelas 2 SD. Nah, ini anak fasenya masih di A gitu ya. Misalnya dia udah kelas 3 SD, tapi fasenya masih di A. Jadi dia tidak disebut kelas 3, dia fase A. Dia diajarkannya sesuai dengan fase A gitu.
Jadi tidak disebut dia naik kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, enggak. Nah, itu nanti berubahnya jadi fase. Begitu kira-kira. Eh, Berbedanya lagi adalah kurikulum itu diserahkan kepada sekolah. Jadi yang penting ada capaian pembelajaran sama strukturnya aja. Struktur kurikulum ada kerangka kurikulumnya ya. Ini berapa jam pelajaran, ini berapa jam pelajaran gitu ya. Agama berapa jam pelajaran, bahasa Indonesia berapa jam pelajaran gitu ya. Tapi bagaimana pelaksanaannya itu diberikan kepada sekolah. Nah, fase A capaian pembelajaran ini. Nanti dari fase A itu berarti kelas 1 dari capaian ini misalnya menghitung sampai 1000 gitu. Oh, kalau kelas 1 berarti sampai 500 aja misalnya gitu. Apakah itu berarti kurikulum yang dibuat oleh pemerintah sudah tidak diberlakukan lagi dengan saya mendengar tadi bahwa kurikulum diserahkan kepada sekolah? Ya, kurikulum operasional sekolah penggerak ya. Jadi ya tentunya adaptasi lah gitu ya, adaptasi dari mungkin kurikulum 13 yang tadinya rigid gitu ya. Sekolah hanya tinggal mengerjakan. Ini justru sekolah diberikan kebebasan untuk membuat ininya kurikulumnya sendiri. Kebebasannya boleh nambah atau boleh kurang atau gimana? Artinya sesuai dengan kerangkanya, gitu. ada struktur dan kerangka kurikulumnya, ada capaian pembelajarannya, tapi dia nanti sesuaikan dengan kemampuannya di sekolah tersebut gitu. Kemampuan muridnya, kemampuan infrastrukturnya sendiri juga, karena kan mungkin sekolah itu tidak bisa melakukan kalau misalnya dengan yang di kurikulum 13, waduh sekolah ini belum bisa melakukan gitu kan, karena mungkin infrastrukturnya kurang. Nah, ini kalau ini udah pokoknya dicantolin aja nih capaian pembelajarannya ini. How you achieve it, that's your problem. Oke. That's your own, inilah bijaksanaan masing-masing lah gitu. Tapi yang juga saya tertarik itu apakah dari pemerintah sendiri, misalnya Kemendikbudristek juga sudah mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah, atau itu bentuknya dalam surat edaran atau surat seperti apa itu? Ya, kalau yang saya tahu ya, yaitu tadi kepala sekolahnya itu mendaftarkan diri untuk menjadi kepala sekolah penggerak. Kalau kepala sekolahnya sudah ditunjuk, udah lulus seleksi gitu ya, maka sekolah yang dipimpinnya itu menjadi sekolah penggerak. Nah, saat ini angkatan pertama itu ada 2.500 sekolah penggerak di seluruh Indonesia. Mulai dari TK sampai SMA, bahkan tambahnya dengan SLB. Nah, sekolah-sekolah itu dipilih atau memang mereka mendaftar? Daftarnya, kepala sekolahnya mendaftar untuk diikut seleksi. Nah, jadi yang dipilih dari kepala sekolahnya, artinya kepala sekolahnya punya inisiatif untuk menjadi kepala sekolah penggerak. Gitu. Dalam artian berarti ada juga yang tidak terpilih loh. Ada. Sekolahnya. Ada. Lalu apa yang harus mereka lakukan sekolah yang tidak nanti terpilih? dia memperbaiki diri karena ini kan baru angkatan pertama. Diharapkannya dalam 3 tahun itu seluruh sekolah di Indonesia sudah menjadi sekolah penggerak. Jadi itu menjadi kurikulum yang diberlakukan nasional. Oh, jadi nanti sekolah ini belum jadi nasional, ini baru sekolah penggerak khusus. Sekolah yang sekitar 2.500 tadi mungkin jadi percontohan. Jadi cikal bakal, ya. Percontohan untuk sekolah-sekolah yang lain. Iya, betul. Oke, menarik juga ya. Ya, mudah-mudahan tidak gagal. Sehingga karena cita-citanya bagus gitu loh ya, konsepnya the idea is good gitu ya. Jadi kita sangat berharap ya. Kita juga berharap implementasinya juga bagus. Harusnya bagus juga gitu ya. Jadi bukan hanya grand design-nya aja. Ya. Tapi banyak lagi yang dicoba. khawatir adalah tentang sosialisasi. Sosialisasi itu ternyata penting, dan saya nggak tahu apakah tenaga dari Kemendikbud sendiri itu cukup banyak untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah itu di seluruh Indonesia ya. Ya, di seluruh Indonesia. Jadi jangan hanya cuma Jakarta aja, Bandung aja, atau ada sih yang dari 3T, daerah 3T ada yang dari. Jadi emang yang saya lihat
emang kita dari pelatih ahlinya pun dari seluruh daerah ya, dari Aceh sampai Merauke itu ada semua. Jadi terbagi rata lah ya. Ya, so far sih iya. Jadi cuman memang kalau tentang sosialisasi ya itu mungkin kekurangan kita semua ya dalam mensosialisasikan itu ya. Nah, saya tertarik dengan tadi diadakan lokakarya Lokakarya. ataupun pelatihan-pelatihan terhadap guru dan lain-lain. Nah, sekarang tentang peran orang tua. Apakah orang tua itu saya pikir penting juga untuk disosialisasikan, kemudian orang tua murid itu juga perlu ada pelatihan supaya mereka tahu apa sih sebenarnya program. Jadi jangan hanya dipercayakan anaknya itu kepada pihak sekolah, entah apalagi hanya bergantung kepada guru. Jadi peran serta orang tua murid juga sangat perlu. Jadi gini, Bang Pendi. Jadi tiap bulan itu memang ada lokakarya untuk kepala sekolah dan pengawas yang rutin. Terus kemudian ada beberapa bulan sekali itu untuk komite pembelajaran. Nah, untuk bulan ini akhir bulan ini buat yang DKI ini ada dengan forum kepentingan daerah. Nah, di forum kepentingan daerah itu ada dinas pendidikan, ada juga terus kemudian orang tua murid, ada perwakilan siswa. Jadi ada perwakilan siswa, ada perwakilan orang tua. Jadi semua komponen yang ada perwakilan guru, kepala sekolah dan pengawas tetap ikut juga di situ gitu. Nah, itu nanti di perkelas-kelas itu kita sama-sama merangkai cita-cita bersamanya kita seperti apa sih gitu ya. Dari situ terus kemudian ada ya masukan-masukan lah gitu. Kita sama-sama berdiskusi, berdialog di seluruh komponen itu. Jadi memang ada Bang Pendi. Di bulan tertentu lagi nanti ada penguatan kemampuan kepala sekolah dan administrasi untuk membuat perencanaan berbasis data gitu misalnya. Nanti ada sudah diplot dalam setahun itu akan melakukan apa saja kita setiap bulannya gitu. Dan yang jelas setiap bulan itu pelatih ahli harus secara pribadi melakukan coaching kepada kepala sekolah yang didampinginya gitu ya. Nah, itu coachingnya kepala sekolah dan kemudian berjumpa juga dengan Pokja Manajemen Operasional Sekolah gitu ya. PMO. Jadi secara teknisnya seperti itu Bang Pendi. Diharapkan ya memang kedekatan antara pelatih ahli dengan sekolah tersebut. Ya mungkin nanti suatu waktu kalau kita sudah bisa luring gitu ya. Ini kan selama ini kalau dengan kepala sekolah dan PMO itu kan masih daring. Tapi kalau yang lokakarya luring sudah. Nah, nih, hari Rabu besok ini nanti ada lokakarya. Diharapkan ya pelatih ahli sudah mengenal sekolahnya gitu ya, jadi bisa kenalan sama muridnya, sama orang tua juga gitu. Tapi orang tua murid ada peranan pentingnya gitu ya. Ini kebetulan di waktu Jepang di salah satu itu TV, saluran TV itu lagi ada TV Jepang ya? Ada film Jepang ini film seri namanya Monster Parents. Monster Parents. Jadi orang tua parents yang dianggap sebagai monster, seolah-olah monster buat guru. Itu guru jadi stres gitu ngadepin orang tua gitu ya. Nah, itu kan terjadi sebenarnya di Indonesia ya. Sering. Mungkin Bang Pendi pernah jadi guru gitu kan. Jadi dan pernah menghadapi orang tua gitu kan. Nah, saya pernah jadi orang tua yang mungkin juga menjadi monster gitu ya. Orang tua sebagai guru ya. Artinya gini, ada yang ikut campur kurikulum. Ada yang ikut campur bahkan anak celaka bermain sama temannya, dia marah sama guru. Betul. Gitu kan. Sama kepala sekolah. Jadi ini lucu gitu filmnya nih tentang ini. Jadi Dewan Pendidikan nih minta tolong pengacara
untuk menghadapi itu gitu ya. Kasus-kasusnya lucu. Jadi ini sebenarnya parodi sih ya. Iya. Kayak anak yang jatuh di hari Minggu dengan temannya. Orang tua marah sama guru. Tapi sebenarnya awalnya dia tidak marah. Awalnya dia ngomong ke guru. Ini loh, anak saya jatuh. Dan waktu bermain. Gimana guru? Nah, jawaban guru bikin dia sebel. Karena guru ngomongnya, itu bukan tanggung jawab saya. Kita tuh udah kerjaan banyak gitu loh. Ngelesnya seperti itu. Jadi udah ini dulu ya. Udah defense. Tapi itu masih di film di Jepang film, itu ya. di film Jepang nih, bukan di film Indonesia nih. Tapi udah banyak terjadi di Indonesia juga. Itu dia. Nah, terus akhirnya si guru akhirnya ditekan terus sama tuh orang tua. Tiap hari dia datang. Kayak itu anak kalau masih sekolah, saya nggak mau sekolahin anak saya. Pokoknya neken terus. Dan akhirnya si ini baru tahu kenapa dia jadi kesel gitu. Karena sebenarnya jawaban guru. Karena kalau dia hari itu tidak menjawab seperti itu, mungkin aman-aman aja, ya sudah damai gitu ya. Nah ini jadi mungkin parodinya keren banget. Saya bilang menurut saya tuh ini terjadi di Indonesia gitu loh. Kadang jawaban yang spontan karena gurunya mungkin jadi stres, kebanyakan kerjaan seperti tadi Bu Vin bilang, menjawab tidak sesuai dengan keinginan orang tua, sehingga orang tuanya muntap, jadi menteror sekolah gitu ya. Nah ini yang sebenarnya komunikasi seperti itu yang ingin dijalin dengan forum-forum yang ada tiap bulan ini gitu. Harapannya sih seperti ini, jangan sampai kejadian tuh yang kayak di parodinya itu. Ada orang tua yang tiap hari nongkrong di sekolah, wah itu gurunya nggak bener tuh ngajar. Iya, bisa terjadi seperti itu. Nah, saya ada gambaran lain tentang orang tua ya. Mereka sekarang berpikir bahwa anak saya sudah saya sekolahkan di sekolah yang cukup mahal. Cukup mahal biaya sekolahnya. Yep. Dan orang tua itu mau membayar karena dia mempercayakan anaknya untuk dididik di sekolah. Kemudian dia lepas tangan. Saya sudah bayar mahal. Apa yang bisa saya... Jadi kalau ada keluhan-keluhan lain-lain, saya akan menyerang pihak sekolah. Terutama kepala sekolah ataupun gurunya saya serang. Karena saya merasa saya sudah bayar mahal. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Peran orang tua itu penting, tapi orang tua pun punya alasan. Saya itu sibuk mencari uang untuk bayar sekolah anak. Nah, kemudian kalau saya masih harus mengawasi anak saya, mendidik lagi, buat apa saya keluar uang untuk ke sekolah? Seperti apa tuh gambaran Bu Dia atau Bu Vin dulu deh. Bu Vin, kan Bu Vin juga jadi orang tua waktu itu. Seperti apalah kira-kira? Gambarnya gimana ya, saya punya orang tua yang saya punya anak yang sekolah SD, SMP, SMA kayaknya udah lama sekali ya. Tapi anyway, saya pikir nggak bisa orang tua seperti itu. Pasti nggak bisa. Tapi alasannya dia kan bahwa saya sibuk untuk, ya itu yang penting anak saya sekolah di sekolah yang baik dan saya bayar mahal nggak apa-apa. Sibuk kan? Tapi sibuknya berapa lama dan anak-anak itu sekolah berapa lama? Sisanya memang suruh guru terus yang memantau. Kan nggak mungkin. Harusnya ya yang orang di rumah dong. Orang di rumah mau orang tua atau ayah ibu, tapi mungkin sedang kerja, mungkin nenek atau siapa. Tapi memang harus ada yang memberi atau memantau si anak ini. Nggak mungkin semuanya diserahkan ke sekolah, itu nggak mungkin sama sekali gitu ya. Jadi saya juga ingat ada satu cerita dari kenalan saya gitu, bagaimana dia menyekolahkan anaknya gitu ya. Dan itu sekolah itu menurut saya bagus banget gitu, karena bagus banget dari awal udah dikasih tahu gitu bahwa orang tua, kalau kamu mau nyekolahin anak kamu di sini, kamu harus punya peran juga gitu. Harus kayak fakta integrasi gitu ya, harus tanda tangan, fakta integritas, tanda tangan si orang tua bahwa dia bersedia untuk
bersama-sama sekolah mendidik anak. Nah itu kan bagus banget ya kayak gitu. Berarti orang tua murid itu adalah mitra dari sekolah That's yang right. Betul. harus bertanggung jawab juga terhadap Iya. pendidikan anak. That's Betul. right. Betul. Karena nggak mungkin lah dididik hanya guru yang hanya berapa jam di sekolah itu. Terus kemudian tuh anak udah langsung jadi pinter, udah gitu bisa mandiri, bisa bagus. Itu apa? Iya. benar. Inner circle itu yang paling penting sebenarnya. Iya. Ujung-ujungnya itu anak siapa sih sebenarnya gitu kan? Ya, Jadi kan bukan anak guru Benar. gitu kan? Ujung-ujungnya kan Benar. itu Anak anaknya sih? siapa? Kan orang tua gitu. Bukan anak guru kan? Bukan. Guru itu waktu di sekolah, di rumah ya didiknya sama orang tua lah gitu. Jangan sampai di rumah juga dididik sama guru gitu. Nah, ada juga orang tua udah belajar di sekolah, kenapa PR-nya banyak gitu. Nah, itu mestinya dikondisikan ya, maksudnya dikomunikasikan juga dengan guru dan orang tua ya. Ya. Artinya kenapa sampai PR banyak? Ya. Apakah di sekolah kurang waktunya untuk melakukan ini gitu ya? Yang seperti itu sih mungkin harus ada komunikasi dua arah ya, Betul. antara guru sama orang tua. Iya. Benar. Saya jadi ingat waktu saya pulang dari dari Inggris waktu itu, anak saya itu kelas 3 dan dia tuh bahasa Indonesia masih separuh-separuh gitu ya. Kemudian dia menghadapi bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia buku. Itu kan sulitnya minta ampun gitu ya. Buat dia tuh aneh karena dia tahu bahasa Indonesia kita ngobrol sehari-hari dengan bahasa buku tuh beda. Jadi pada waktu ulangan dia nggak tahu nulis apa, kosong semuanya. Tapi untungnya gurunya baik. Gurunya tuh komunikasi, menanyakan, Bu, ini kenapa anak ibu begini? Saya jelaskan, Ibu boleh nggak lisan? Ulangannya lisan. Kalau lisan dia bisa jawab mungkin, karena dia mungkin tidak mengerti bahasanya. Kalau ibu nanti kasih ulangan khusus lisan, nanti mudah-mudahan anak saya bisa jawab. Oh ternyata benar, dia bisa jawab gitu ya. Jadi memang komunikasi antara guru dengan orang tua juga perlu sekali gitu. Apalagi untuk ya inilah kita menganggap ini kebutuhan khusus. Saya tuh dulu sampai cuti kalau anak saya mau ulangan. Ya apalagi ulangan umum gitu. Cuti saya. Karena apa? Mesti ngajarin bahasa Indonesianya, mesti jelasin gitu. Karena kan dia belum bisa nangkep 100%. Nah, itu pentingnya di situ. Nah, saya tertarik lagi dengan kata-kata Bu Vin bahwa pernah belajar di Inggris. Ini untuk viewers di rumah, saya ingin bertanya kepada Bu Vin tentang bagaimana sih agar anak-anak Indonesia juga bisa belajar ke Inggris. Seperti apa tuh apply-nya atau persiapan mereka untuk bisa belajar di Inggris. Nah ini dengarkan supaya punya persiapan untuk belajar di Inggris. Kita dengar dari Bu Vin. Ya, itu sih it's a long time ago ya. Anyway, Tips-tipsnya aja Bu. tipsnya aja ya. Tips gini, kalau mau belajar di Indonesia fine, pendidikan juga bagus. Tapi kalau belajar di luar negeri, ada keuntungannya. Keuntungannya tuh lebihnya apa? Kita harus berinteraksi dengan orang yang di luar kebiasaan kita. Itu pertama, ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus berkompetisi dengan teman-teman kita, sesama kita. Ya mereka bukan orang Indonesia, mereka punya culture yang berbeda. Mereka punya culture beda, kemudian cara mereka berbeda. Bagaimana kita harus nyemplung ke mereka? Karena kita yang orang asing di mata mereka. Jadi itu mendewasakan kita. Itu pasti mendewasakan kita, membuat kita lebih mandiri, gitu ya. Memperluas wawasan juga. Dan memperluas wawasan, karena kita belajar juga culture, ya culture yang berbeda dengan culture Indonesia. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik maupun juga yang nggak baik dari negara itu, gitu ya. Kita belajar. Jadi dari sini, menurut saya itu sangat bagus karena mendewasakan kita juga, ya. Enrich our knowledge, ya. Kemudian juga tips-tipsnya ya itu, carilah universitas yang juga
apa ya, reliable, Ya, ya, betul. reliable. Itu ada di Ada Dikbud, daftarnya. Dikbud Ristek itu ada Ada daftarnya. daftar, Yang ada list. reliable gitu apa saja gitu ya, itu ada. Nah kemudian banyak caranya, di antaranya adalah melalui PDP. kalau Inggris ini ya British Council, British Council. Melalui British lewat Council. British Council untuk menanyakan tentang sekolah-sekolah. Ya. Gitu. Sebenarnya kebetulan kalau ditanya itu kebetulan ada pengalaman juga anak saya tadi, Iya, iya. bukan saya. Jadi Oh, iya. yang lebih baru Ya, lebih adalah baru nih anaknya Budi. kebetulan di Indonesia ini apa namanya ada endowment fund yang untuk beasiswa ke luar negeri itu dikelola oleh Departemen Keuangan, LPDP. Kementerian Keuangan ya, namanya LPDP. Nah itu sangat banyak anak Indonesia yang sudah mendapatkan beasiswa. Perginya kemana-mana. Ada yang di Indonesia juga, tapi juga ada yang ke Amerika, ke Inggris, Kanada, Jepang dan lain-lain. Kebetulan anak saya dapat ke Inggris. Anak saya dulu muridnya Bu Vin juga sebenarnya. Oh gitu. Ya, dari Oh, UI iya. juga, arsitektur UI, Oh ibu juga mengajar di UI. arsitektur Dan di- UI. mana lagi? Iya, Dan di ada UI. di- Sekarang hanya di UI. Hanya di Tadinya UI. saya Ada ngajar di UPH. UPH. UPH juga. Ya, Nah, silakan. Iya, jadi dia dapat di Inggris. Ini saya mau cerita pengalaman saya mempunyai anak yang seperti ini gitu. Karena kebetulan dia anak tunggal. Saya cemas juga gitu kan. Nah, ya, Perempuan lagi? Perempuan. Dan saya tidak memanjakan sih ya. Tapi kan takut juga ya gitu ya. Wah, dia bisa nggak ya hidup di sana sendirian 2 tahun gitu ya. Masak di mana gitu, makannya gimana dan sebagainya. Khawatir ya. Tapi ternyata benar kata Bu Vin tadi, itu mendewasakan dia. Dia Survive. survive. Yang tadinya dia nggak bisa masak di Indonesia, dia jago di sana, malah bisa bikin martabak yang saya nggak tahu. Martabak manis loh, bukan martabak telur ya. Martabak manis yang lebih susah gitu. Ternyata bisa dia. Terus yang lain-lain lah gitu, makanan-makanannya variatif gitu ya. Keren gitu, pulang dia bisa masak. Terus kemudian juga apa namanya, dia bisa bergaul antar negara. Dia memilih untuk awalnya sih tahun pertama dia memang satu rumah sama sesama dari Indonesia. Tapi tahun kedua dia memilih yang lebih murah. Karena dia di London ya, jadi mahal. Jadi dia cari yang lebih murah. Kebetulan ada milik seorang apa namanya dari Tunisia apa mana gitu ya. Terus itu berbagai negara itu di dalam rumah itu, kos-kosan itu. Dia bisa bergaul dengan itu dengan baik dan dia bisa bertanggung jawab gitu ya, menyelesaikan apa pelajarannya dalam waktu yang tepat gitu. Karena kalau lebih dari 2 tahun goodbye itu beasiswa hilang. Beasiswanya 2 tahun. Beasiswanya cuma sampai 2 tahun dan alhamdulillah memang selesai dengan 2 tahun. Jadi untuk yang ingin sekolah di luar negeri siapkan mental ya. Terus kemudian juga kalau waktu apa namanya untuk seleksi ininya siapkan emang kepengennya apa gitu, sesuatu yang benar-benar dipilih gitu ya dan disukai, dipilih sesuai dengan bidangnya dan akan bermanfaat di sini gitu. Nah itu yang bisa dipilih menjadi kandidat penerima beasiswa. Waktu bikin esainya itu yang penting itu sebenarnya. Kalau ya menurut itu ya. Esai itu penting karena dari situ kelihatan minatnya. Kemudian juga bener nggak nih anak nih pengennya seperti itu gitu ya. Terus juga sebenarnya juga nanti setelah kembali gitu, kalau kebetulan beasiswa anaknya Budia itu tidak mengharuskan bekerja di satu kantor tertentu gitu. Ya. Tapi kalau beasiswa saya kan karena dari kantor, jadi kita harus punya kembali lagi. Jadi kita juga harus bekerja di kantor itu selama waktu tertentu dan ilmunya juga harus macam ikatan kerja. Iya kayak ikatan kerja. Tapi bukan ikatan kerja itu.
Iya, Sebutannya. ikatan, ya Karena apalah, dinas ya. ikatan dinas Ikatan ya. dinas. Karena kan dibiayai oleh kantor, ya. Kemudian Itu juga, proyek, Pak Habibie kalau Pak nggak salah Habibie. iya, dulu. iya, iya, OFP, Overseas Fellowship Program, Bisa diulang lagi Bu Overseas Fellowship Program. program. Mm-mm. Nah, jadi Sekarang jadi masih ada nggak ada, udah ya? Kayaknya habis. PDP itu. BPPT juga nggak ada. Sorry, Oke. Oke, lanjutannya, jadi tadi apa? Oh ya, kemudian pada waktu kembali, apakah berguna untuk office kita juga nggak? Ya. Gitu. Kalau memang juga berguna untuk office kita, pasti kita diizinkan. Tapi kita juga harus lulus tes, Ya. 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 Tes itu harus gitu. Jadi ada seleksi juga. Ya. Jadi Iya. tes melalui Iya. tes, Iya. apabila lulus diberikan. Iya, Itu semacam beasiswa juga kan? iya, beasiswa, Beasiswa. beasiswa penuh. Penuh kan. Oke, kita tiba pada akhir acara kita, tapi mungkin sempat singkat aja Mhm. closing statement dari Bu Diah dan Bu Vin tentang pendidikan. Silakan Bu, Bu Diah silakan, dulu. Bu Diah dulu juga nggak apa-apa. Urut tua bucin. Oh, Apa lupa begitu? ya. Misalnya memotivasi anak-anak di rumah, Oke, jadi anak Indonesia pintar-pintar. pendek aja Ibu. Pintar-pintar. Jadi yang kurang adalah termotivasi. Jadi marilah kita sama-sama memotivasi anak-anak kita supaya mereka punya daya kreativitas yang lebih hebat. Ya, kalau menurut saya yang penting memang kerjasama seluruh pihak dari mulai sekolah, kepala sekolah, guru, pengawas, dan kemudian juga orang tua dan siswa dan kemudian semua pihak yang terkait dari dinasnya sama Kemdikbudnya juga. Jadi kerjasama. Semua pihak. Saya menggarisbawahi tadi pernyataan Bu Vin tentang Indonesia tingkat pendidikannya juga tidak kalah dengan luar negeri. Jadi kalau perlu tidak usah keluar negeri untuk belajar. Ketika Bu Vin mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri adalah karena mendapatkan beasiswa dari negara. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini menjadi bermanfaat bagi Anda dan manfaatkan betul apa yang kalian dengar dari narasumber yang saya tampilkan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan Bang Pendi. Ayo bangkit pendidikan Indonesia.